sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Salam sehat, Go Healthy. Pemirsa, kita terbiasa mendengar kata-kata semangat dari orang-orang yang terus mendorong kita. Ayo kamu kerja keras, ayo tetap bekerja. Bahkan 3 kali diulang, kerja gitu. Tetapi apakah itu semata-mata yang kita kejar hari-hari ini? Sehingga kita mengenal istilah overwork atau kerja secara berlebihan yang mengakibatkan kita kehilangan yang paling berharga dari hidup ini, yaitu kesehatan. Program Go Healthy kembali lagi untuk Anda dan saya. Kami sebagai pembawa acara, narasumber praktisi kesehatan, kita pun sama-sama belajar selama 2000 episode lebih sebagai bukti nyata bahwa Gogomol dan Metro TV komitmen untuk mendampingi kualitas kesehatan Anda. Hari ini kami kedatangan tamu narasumber orang awam seperti Anda, Ibu Agustina. Selamat datang Ibu. Halo, selamat datang. Salam sehat. Sehat. Awet muda ini. Dari tadi kami ngobrol, sebenarnya beliau ini termasuk orang yang nggak mau menyembunyikan usianya. Jadi termasuk perempuan yang ya, merasa secure atau aman aja. 45 ya? Iya, betul. Tadi ada video yang kami putarkan tentang pola pikir manusia yang mengejar kekayaan, popularitas, bahkan kesuksesan dengan mengorbankan kesehatan. Apa pendapatmu soal video tadi? Hidup itu jangan mengejar uang terus ya, tapi lebih kepada kesehatan. Gitu, sehat itu penting sih. Ada masalah kesehatan yang dialami oleh Ibu Agustina dan beliau siap untuk berterus terang ya Bu ya. Ya. Terima kasih loh sekali lagi ya untuk waktunya. Ini ada Bang Paidon, Mbak Preti, teman diskusi kita. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Sehat, semangat, bugar, dahsyat, bergairah, seksi, kinclong, oh ye. Selamat bertugas kepada para praktisi kesehatan dan pemirsa. Langsung kami akan putarkan. Inilah masalah kesehatan dari Ibu Agustina dalam sebuah video. Kita akan menarik pelajaran dari sana dan mendiskusikannya. Mari kita simak. Agustina Herawati. Dari kisahnya, kita bisa belajar pola makan sehari-hari itu benar-benar bisa berdampak pada kesehatan. Mungkin dampak seriusnya tidak terjadi secara instan, tetapi pola makan yang kurang diatur secara sehat, ini bisa menggerogoti tubuh kita secara perlahan. Dan inilah yang dirasakan oleh Tina. Ia sehari-hari sangat menyukai makanan yang berlemak, bersantan, dan makanan tinggi kolesterol lainnya. Untuk keluhan saya itu ada di tensi, darah tinggi, terus kolesterol, sama di asam urat. Kalau untuk tensi saya tuh yang dirasakan adalah sakit kepala ya, lebih kepada sakit kepala, pusing juga ada gitu. Kalau untuk kolesterol tuh saya biasanya di tengkuk leher ya agak berat, sama di asam urat itu di biasanya pegelangan itu terasa ngilu. Belakangan, Tina merasakan kepalanya seperti terbakar. Ia pun sampai mengalami vertigo dan ia khawatir kondisi tubuhnya bisa semakin menurun. Saya sangat khawatir sekali untuk penyakit yang saya rasakan saat ini, yaitu takut kena stroke ya. Tujuan saya kemari itu untuk berkonsultasi sama istilahnya untuk ahlinya ya. Untuk kedepannya saya ingin sehat.
Aduh, bagian yang terakhir tadi mengkhawatirkan saya tuh. Tapi narator kami nggak berlebihan kan? Waktu bilang vertigo itu sampai kepala rasanya terbakar. Itu kan dari wawancara sebelumnya, tim kami dengan Bu Tina kan? Betul. Segitu mengganggunya. Tensi sih. Dari kapan? Dari saya umur 30 tahun ya, Ketahuannya itu saya saat itu kepala pusing ya. Terus agak kaku gitu kan. Terus saya periksa ke dokter, ternyata tensinya tinggi. Berapa saat itu, ingat nggak? Saat itu sih tensinya 160/100 ya. Asam urat itu 6 lebih ya. 6, berapa gitu. Terus si kolesterolnya itu di 220 ya. Sebelum lanjut, mari kita bermain. Ini kuis benar atau salah. Buat Ibu Tina, buat pemirsa. Pernyataannya sebagai berikut. Asam urat tinggi tidak boleh makan sayur. Bu Tina, menurut Bu Tina ini pernyataan yang benar atau salah? Salah ya? Asam urat tinggi tidak boleh makan sayur, kata Bu Tina, ini pernyataan yang salah. Kenapa begitu? Karena kalau menurut saya sih sayuran itu sehat ya. Jawaban dari Bu Tina sudah tepat. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah. Ingat ya, pasien dengan asam urat tinggi tetap boleh konsumsi sayur tapi harus bijak. Kita pilih sayuran yang lebih berwarna, warnanya putih, ungu maupun oranye. Contohnya dari beet, tomat, bayam merah, wortel, labu siam, terong ungu, timun, dan seledri. Itu tetap boleh dikonsumsi. Dan ada 4B yang harus dihindari. 4B ini adalah buncis, bayam, bungkul atau bunga kol, ditambah lagi dengan brokoli. Nah, untuk pemirsa di rumah ya yang sedang mengalami asam urat tinggi, jangan berpikir bahwa makanan saja yang harus dihindari. Perlu dipahami bahwa asam urat yang meningkat ini bisa disebabkan juga karena proses pembuangan yang tidak lancar. Kenapa sih dia bisa meningkat? Diproduksi secara berlebihan. Misal karena bahan bakunya terlalu banyak. Atau yang kedua, memang terjadi peradangan di dalam tubuh. Tensi tinggi, gula darah tinggi, berat badan berlebih itu bisa memicu organ hati memproduksi lebih. Tetapi ada juga permasalahan lain di mana proses pembuangan asam urat yang dilakukan oleh ginjal mengalami hambatan. Oleh sebab itu untuk Anda yang mengalami asam urat tinggi, jangan berfokus hanya pada makanan, tetapi bagaimana dengan proses pembuangan. Ayo kita optimalkan. Tetap pasien asam urat tinggi boleh konsumsi sayur dengan bijak. Asam urat tinggi tidak boleh makan sayur. Itu adalah pernyataan yang salah. Tadi kan sebelum masuk ke studio nih pemirsa ya. Betul. Ini angka-angkanya udah muncul nih ya. Itu masalahnya adalah masih tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Nah ini biasanya yang suka ngomel Mbak Preti sama Bang Paidon ya. Kita bagi-bagi ya mungkin ya Bang Paidon ya. Jadi tadi sebelum melakukan pengambilan gambar kita sempat cek asam uratnya belum terkendali. Masih ada di angka 8,1. Ini masih tinggi. Optimalnya di bawah 6. Ditambah lagi gula darah puasanya ada di angka 117. Belum masuk ke kategori diabetes tapi harus waspada. Karena di antara ada yang bilang 100, ada yang bilang 110 sampai 125 untuk kadar gula darah puasa ini sudah memasuki tahap yang kita sebut dengan pradiabetes. Artinya calon diabetes. Kalau tidak dikendalikan, takutnya jadi diabetes, Bu. Iya, satu lagi ini tadi pengukurannya didapatkan tensinya 156/105 dengan kondisi normal 120/80 atau pada sebagian orang 110/10. Ibu kan rutin minum obat nih? Betul. Masih rutin minum obat? Betul. Udah rutin minum obat saja, angkanya masih segini. Betul. Berarti apa? Berarti pengobatannya belum berhasil. Berarti apa? Proses yang menyebabkan masalah ini, yang menyebabkan masalah gejala penyakit ibu itu masih berjalan. Dan nanti ada risiko yang siapa nanti, Bu? Kalau sudah ada gejala yang tidak baik-baik saja, tensinya di atas 120/80, gula darah puasanya di atas 125, kemudian asam uratnya kalau seperti Ibu Agustin 6 ya, harusnya di bawah 6. Ibu tadi 8 ya. Sekarang tadi 8,1. Tadi 8,1. Kolesterol total di bawah di atas 200, hati-hati, itu sudah tidak baik-baik saja. Nah, itu sebabnya sekali lagi untuk Ibu Agustin saya sarankan kembali ke dokter, diskusikan pengobatannya, tambahkan penggunaan teknologi laser. Teknologi yang sekarang dikenakan sama Bang Coki. Nah, teknologi yang
membantu tubuh kita untuk kesehatan darah dan pembuluh darah. Apa yang dikerjakan teknologi laser, dia membantu membuka pembuluh darah. Caranya dipasang di pergelangan tangan, nanti sinar laser yang keluar diproduksi dari perangkat laser ini akan menembus bagian-bagian kulit di pergelangan tangan itu, mulai dari epidermis, dermis, hipodermis, sampai kepada pembuluh darah. Nah, nanti di dalam pembuluh darah, bagian dalam dinding dalam pembuluh darah ini akan dirangsang atau distimulasi ya istilahnya untuk memproduksi molekul namanya oksida nitrit. Nah, seperti ini, oksida nitrit ini ilustrasinya seperti kelereng yang warna biru dan merah itu. Diproduksi terus di pergelangan tangan, nanti si oksida nitrit akan beredar di seluruh tubuh kita. Kemudian apa yang terjadi? Dia akan membantu membuka pembuluh darah. Nah, ketika pembuluh darah terbuka, yang terjadi apa? Tekanan darah tubuh kita turun. Karena yang dibuka pembuluh darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dampaknya apa? Dampaknya adalah akan membantu menurunkan tekanan darah. NO ini juga bukan hanya berperan pada untuk urusan pembukaan pembuluh darah, tapi pembuluh-pembuluh di dalam tubuh kita, termasuk pembuluh untuk pernafasan. Maka orang terbantu nafasnya bisa lebih lega. Kemudian NO yang sama akan membantu proses pembakaran energi di dalam satu kompor energi dalam tubuh yang namanya mitokondria. Pada orang yang kurang olahraga dan atau sudah terjadi penyumbatan pembuluh darah, ya, produksi oksida nitritnya sudah berkurang. Nah, dengan bantuan laser, oksida nitritnya diproduksi, oksida nitritnya masuk ke dalam mitokondria, gula darah jadi kepake, energi Anda naik, gula darah Anda turun. Ya, itu sebabnya ketika Anda menggunakan teknologi laser, bukan hanya sensasi segar yang Anda dapat, bukan hanya sensasi bugar yang Anda dapat, tapi risiko kesehatan juga berkurang. Itu sebabnya saya sarankan Anda untuk menggunakan teknologi laser sekarang juga, sebab ini penting buat kesehatan Anda. Nah, yang hari ini dijelaskan oleh Bang Paidon dan kita bicarakan adalah laser dengan intensitas rendah yang digunakan pada pergelangan tangan kiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Awal ditemukan pada tahun 1960 di Eropa Timur. Dulunya itu kalau mau terapi laser harus ke instansi kesehatan, lalu nantinya sinar laser dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, ilmu tersebut diadaptasi dan digabungkan juga dengan ilmu kedokteran timur, di mana ketika Anda gunakan secara rutin di pergelangan tangan kiri, nantinya sinar laser akan mengaktifkan titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Di sana ada titik akupuntur PC, HT ini untuk jantung dan sekitar jantung, lalu ada LU untuk kesehatan paru-paru. Dengan konsep yang sama, sinar laser tadi juga akan mengoptimalkan pembuluh darah nadi Anda. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Paidon, menghasilkan sebuah zat yang kita sebut dengan nitric oxide ikut beredar ke seluruh tubuh. Tugas utamanya adalah membantu menguraikan penggumpalan darah. Contohnya adalah seperti ini. Ketika gumpalan darah ini diuraikan, nantinya aliran darah dapat berjalan dengan lancar. Jadi dari sisi kedokteran timur, ya titik akupuntur diaktifkan, ditambah lagi dengan sisi kedokteran barat, di mana kualitas darah dan pembuluh darah ditingkatkan. Harapannya adalah nantinya Bu, tensi menjadi lebih terkendali, asam urat, kolesterol, gula darah lebih stabil. Yang kita inginkan adalah kesehatan tubuh yang lebih optimal dan resiko komplikasi bisa kita hindari. Oleh sebab itu saya ingin mengajak untuk pemirsa di rumah, terutama yang masih muda, ingat penyakit-penyakit kronis, penyakit tidak menular seperti serangan jantung, serangan stroke maupun gagal ginjal saat ini sudah mulai menyerang anak muda. Dari sedini mungkin kita terapkan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser. Gimana cara mendapatkannya? Lewat nomor yang sudah muncul di layar kaca Anda, pemirsa. Ini nomor resmi ya, call center, boleh juga nomor WhatsApp Anda hubungi, atau bagi Anda yang sudah familiar dengan transaksi di official marketplace terkemuka di Indonesia, Anda juga bisa lewat sana. Tapi saya ingatkan bahwa Gogomall telah menciptakan aplikasi namanya Legun. Kalau belum punya, segera diunduh, ada di App Store dan juga di Google Play Store. Di tahun 2025 ini, Bu Tina dan pemirsa, Gogomall berdasarkan apa yang telah diberikan kepada konsumen Indonesia, juga mendapatkan feedback atau umpan balik. Pertama, sertifikasi ISO 9001 yang artinya segala mutu dan layanan Gogomall sudah berstandar internasional. Juga dapat penghargaan Super Brand
kategorinya TV media. Ini merupakan bukti kepercayaan konsumen kepada Gogomall yang terus memberikan kualitas produk dan layanan terbaik. Jadi kalau Anda mau mengecek langsung bagaimana layanannya, termasuk mendapatkan edukasi-edukasi yang berharga dan bermanfaat, silakan datangi Cafe Showroom Gogomall yang ada di Bilangan Alam Sutra, Kota Tangerang. Kita ketemu di sana. Tetapi sekarang pemirsa, yang urgensi, darurat Anda perlu lakukan adalah take action. Ambil tindakan untuk segera atasi masalah kesehatan Anda dengan menggunakan AccuLaser. Dan bonusnya adalah agar Anda bisa mencegah diri Anda untuk kena komplikasi. Kapan? Sekarang juga. Lakukan sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa ya, asam uratnya 8,1. Ini pemeriksaan barusan loh. Iya. Sebelum masuk ke studio. Tensi 156 Per 100. per 100. Kemudian Gula darahnya. Gula darah masuknya puasa 117. Pradiabetes. Apa yang Ibu khawatirkan dari kondisi seperti ini? Ya sangat khawatir sih. Takutnya misalnya ya serangan jantung, stroke gitu ya. Saya dengar Ibu juga ada masalah vertigo. Tadi kan yang di video di awal itu ya. Betul. Saya ada vertigo juga pernah gitu kan, kayak badan lemes kan gitu. Pusing berputar. Pusing gitu. Berputar. Itu pas pas nyampe di rumah sakit tuh kayak berputar kan. Berputar. Iya, Keliling. Akhirnya dirawat. Dirawat Selama berapa hari, Bu? 3 hari sih. Dok, ini saya kenapa sih seperti ini gitu kan? Ibu ada vertigo Nah, katanya. ini dia. Ini juga jangan Anda lewatkan pemirsa bagi Anda yang punya keluhan di bagian kepala, bahkan sampai berputar begitu beratnya. Sering disebutnya vertigo. Tahukah Anda pemirsa, vertigo dapat menjadi tanda awal stroke. Dan Ibu pernah mengalami vertigo. Betul. Bang, penjelasannya tolong. Ya, jadi yang namanya keseimbangan kita tuh yang mengatur adalah bagian otak di telinga. Jadi ada bagian dari telinga, ada namanya tulang pendengaran. Itu nanti dia membantu proses keseimbangan dalam tubuh kita. Nah, kalau ada gangguan di situ, misalnya ada kolesterol nyangkut di situ, itu memang bisa menyebabkan vertigo. Tapi yang sering adalah adanya gangguan aliran perdarahan otak, khususnya area di sekitar telinga ini, bisa merupakan tanda adanya risiko stroke. Jadi ketika dia ada sumbatan atau ada pecah pembuluh darah di sekitar telinga itu dan kemudian responsnya atau dampaknya adalah vertigo, yang kita tahu vertigo nih bisa jadi itu adalah tanda adanya stroke. Ya, dan mungkin bahasa awalnya adalah stroke ringan. Ya, jadi artinya ketika Anda pemirsa pernah mengalami vertigo, segera kunjungi dokter Anda, lakukan semua pemeriksaan yang menyeluruh dan kemudian ikuti semua saran dokter untuk mengkonsumsi obat-obatan. Dan juga kita bisa mulai merubah pola hidup sehat kita, ya, belajar menjalankan pola hidup sehat. Dan kalau Anda tidak belajar, lalu siapa yang mau ngerjain kan gitu. Betul. Nah, kemudian Anda bisa tambahkan penggunaan teknologi laser untuk langsung start mencegah potensi atau kemungkinan terjadinya stroke di masa yang akan datang, gitu Bu. Oke. Ibu tahu nggak masalahnya Ibu tuh akarnya di mana? Kalau untuk darah tinggi kan mengurangi garam. Saya sudah mengurangi garam gitu kan. Karena makan sih. Nah ini kita perlu tahu ceritanya Makan nih Bu. sih, tapi nggak tahu ya berapa banyak gitu ya, Bu ya. Memang ada pola makan Ibu yang nggak teratur? Saya tuh hobi makan mie ayam ya. Oh, oke. Baiklah, Ibu kan udah mengakui secara umum ya, Iya, betul. bahwa memang ada pola makan yang perlu diperbaiki ini. Satu hal lagi nih, Ibu mengalami gangguan tidur nggak? Tidur itu di jam 10, kalau nggak jam 11 paling telat. Di jam 1 saya bangun. Lah, Bu, biasa jam 1 itu jam orang tidur, Bu. Orang tidur, betul. Tapi saya Tuntutan ganti pekerjaan. tidur saya di pagi hari. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya, tetap ya. Tidur di pagi hari maupun siang hari tidak bisa menggantikan tidur di malam hari. Kenapa? Karena malam hari tubuh kita menghasilkan hormon tidur, hormon melatonin yang berperan dalam siklus tidur. Jadi tidur di malam hari sifatnya lebih dalam. Ada yang kita sebut dengan deep sleep. Permasalahannya adalah kurang tidur 1-2 hari masih nggak masalah. Kalau dilakukan terus-menerus jangka panjang bisa dilihat meningkatkan resiko hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas,
bahkan bisa memicu terjadinya komplikasi seperti serangan stroke maupun serangan jantung. Jadi tidur ini memegang peranan yang penting sekali dalam kesehatan tubuh kita. Tidur harus cukup. Permasalahannya, perkembangan teknologi, layar elektronik, ditambah lagi dengan kebiasaan. Tubuh jadi kesulitan memproduksi hormon tidur atau hormon melatonin. Inilah mengapa ya saya menganjurkan kepada pemirsa di rumah, ayo kita gunakan teknologi laser sebaiknya 2 kali sehari untuk mengoptimalkan dihasilkannya hormon melatonin. Ditambah lagi nih pemirsa, kenapa sih sebaiknya digunakan 2 kali sehari? Karena tubuh kita menghasilkan hormon yang berbeda antara malam dengan pagi hari. Dan ketika malam kita bisa mendapatkan deep sleep, tidur yang nyenyak, nantinya tubuh akan beregenerasi dengan lebih baik. Pulih pemirsa, sel-sel yang rusak akan digantikan dengan sel-sel yang masih sehat. Dampak jangka panjang, sirkulasi darah menjadi lancar, tulang, otot, sendi menjadi lebih kuat. Lalu yang ketiga tentunya adalah kesehatan tubuh kita meningkat. Dan masalahnya deep sleep ini seringkali jarang kita dapatkan. Tidur tapi sifatnya tidur-tidur ayam. Nah itu yang nggak boleh pemirsa, tidurnya harus dalam. Kalau kita lihat siklus sirkadian di dalam tubuh kita, hormon yang dihasilkan pada pagi hari, khususnya nih di jam 6 sampai jam 11 siang, yang dihasilkan adalah hormon serotonin. Banyak juga yang mengalami gangguan pemirsa. Kalau kekurangan hormon serotonin dampaknya apa sih? Yang pertama adalah dapat menyebabkan gangguan mood, stres, depresi. Lalu yang kedua adalah memicu gangguan pada kesehatan mental. Ini isu-isu yang lagi sedang banyak diperbincangkan. Banyak yang mengalami pemirsa. Lalu yang ketiga adalah konsentrasi, daya ingat menjadi menurun. Jadi siklus sirkadian, hormon serotonin sama hormon melatonin ini harus bisa diproduksi dengan jumlah yang optimal dengan cara menggunakan teknologi laser 2 kali sehari agar sirkulasi darah lancar, kesehatan tulang terjaga, ditambah lagi tubuh menjadi lebih berenergi. Apa yang Ibu dapatkan sejauh ini dari obrolan kita? Ya ini laser ya, karena saya baru tahu ya. Jadi bisa membantu menyehatkan tubuh ya. Benar. Gitu, dalam tubuh yang tidak sehat. Benar Bu, nah, semua harus ada upayanya lah. Betul. Ibu mau mengupayakan nggak Insya Allah upaya. teknologi laser ini? Menurut Ibu penting nggak alat ini untuk Ibu? Sangat penting, sangat membantu, gitu kan. Apalagi simple ya. Biasanya kan kita terapi tiduran atau apa kan, itu kan membuang waktu. Tapi kalau dengan adanya laser ini, membantu sekali saat saya sibuk ya kan. Gitu kan. Itu dia. Jadi tidak istilahnya tidak repot. Benar. Simple, masukin di tangan. Betul. Sambil Tinggal bekerja. dipasang. Ibu dari kata-katanya sih, dari ekspresinya saya lihat Ibu penasaran ini. Kalau Dan bahasa ingin. udah mupeng deh. Wah betul. Buka kepengen ya. Buka kepengen. Silahkan didiskusikan Bu dengan keluarga. Ya. Dan nanti kalau sudah pakai laser, Ibu tukar cerita lagi dengan kami, boleh? Iya. Kami undang lagi, beneran Ibu. Asal Iya. sudah mengupayakan dulu ya. Sehat selalu untuk Ibu Agustina, Iya, terima kasih. panjang umur dan barokah Amin. pekerjaannya. Jadi berkah juga buat banyak orang. Kami ucapkan terima kasih kepada Bang Paidon, juga Mbak Preti buat edukasinya hari ini. Pelayanan yang hebat selalu dimulai dengan motif atau apa yang ada di hati untuk dipancarkan. Saya jelaskan lewat program ini bahwa ini adalah IQ Laser yang kami pakai, alat kesehatan resmi terdaftar di pemerintah Republik Indonesia, dan teknologinya yaitu teknologi laser sudah 10 tahun lebih menemani masyarakat Indonesia. Bahkan tadi ada cerita yang kami putarkan bagaimana orang yang menggunakan teknologi laser terbukti meningkat kualitas kesehatannya. Ini yang harus Anda tiru pemirsa. Langkah baik seperti ini yang patut diteladani. Selain dari teknologi laser, hadir juga NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation, dan 2 teknologi ini ada dalam satu alat namanya IQ Laser. Silahkan loh pemirsa, Anda menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Ini nomor resmi yang bisa Anda simpan datanya dengan memfoto dulu, kemudian Anda menelepon di saat yang tepat. Ketika Anda mencari, Anda menemukan, tolong dipakai IQ Lasernya 2 kali sehari, rutin, 15 sampai 60 menit per sekali pemakaian. Tujuannya adalah untuk mengendalikan tubuh kita, bantu tubuh kita mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi.
supaya nggak kena komplikasi. Serangan jantung, gagal ginjal, stroke, itu yang harus kita hindari. Jadi berusaha mulai sekarang, pemirsa, selain daripada nomor yang tadi saya sudah sebutkan, muncul di layar kaca, Anda juga bisa melakukan pembelian di official marketplace terkemuka atau pesan lewat aplikasi terbaru dari Gogomall namanya Lagoon. Ya, diunduh dulu baru bisa dipakai. Pemirsa, terima kasih buat kepercayaan Anda kepada Gogomall yang telah meraih sertifikasi ISO 9001, juga kepercayaan Anda yang membuat Gogomall mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai wujud daripada pelayanan dan juga penyediaan alat-alat yang berkualitas bagi kesehatan kita. Kami tunggu kehadiran Anda di Cafe Showroom Gogomall di bilangan Alam Sutra, Kota Tangerang, sebagai bukti bahwa dari sana segala sesuatunya terdistribusi ke seluruh Indonesia. Ayo pemirsa, semangat, bangkitlah, take action atasi masalah kesehatan Anda. Cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.